Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Sulistiani dari kelas 11 1 akan menjelaskan materi sistem pernapasan tentang mekanisme pernapasan perut. Jadi, apa sih itu pernapasan perut? Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Otot diafragma ini yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Lalu, di sini ada mekanismenya sebagai berikut, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, saya akan menjelaskan fase ekspirasi. Jadi, fase ekspirasi atau pengeluaran udara yaitu ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi, udara akan keluar dari tubuh. Contohnya seperti berikut ini. Nah, contohnya seperti ini. Yang sebelah kanan itu fase ekspirasi dan sebelah kiri fase inspirasi. Nah, yang fase ekspirasi ini terjadi apabila otot diafragma berelaksasi atau mengendur dan otot dinding rongga perutnya itu berkontraksi. Jadi, akibat yang ditimbulkan, si rongga perut itu terdesak ke arah diafragma. Sehingga keadaan diafragma itu cekung ke rongga dada. Akibatnya, volume rongga dada mengecil dan tekan udaranya meningkat, sehingga udara dalam rongga paru-paru itu keluar dari tubuh. Jadi udaranya keluar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesa Amelia dari kelas 11 1. Mekanisme pernapasan dada. Pada pernapasan dada, manusia bernapas dengan cara membesarkan atau mengecilkan volume rongga dada. Otot yang terlibat di sini adalah otot antar tulang rusuk. Pada mekanisme pernapasan dada, terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk, sehingga membuat rongga dada menjadi terangkat atau membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi mengecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang kaya akan oksigen dapat masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Salma Fatimah. Hari ini kita akan belajar materi biologi dengan singkat dan jelas. Yuk tonton video selengkapnya. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai pertukaran oksigen. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke paring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Jadi paring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui paring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi epiglotis. Epiglotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi
yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Dari laring, udara masuk ke trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea sehingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia di permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintang epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dari arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat.